Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang jamaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan tak bosan-bosannya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dalam setiap saat melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Karena berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala jualah kita dapat melakukan berbagai aktivitas kita sehari-hari, terutama aktivitas ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah SWT senantiasa membimbing kita untuk memanfaatkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, untuk kita syukuri dan kita manfaatkan di jalannya. Berikutnya, salawat beserta salam buat Nabi kita Muhammad SAW yang telah berkorban dan bersusah payah dalam menyampaikan cahaya kebenaran kepada umat manusia, termasuk para sahabat beliau. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita semangat dan keinginan untuk memahami, mempelajari agama yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, serta istiqamah dalam memegang petunjuk yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, agar kita selamat dalam menempuh kehidupan di dunia ini maupun kehidupan di akhirat kelak. Sidang jamaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah yang singkat ini kita akan bicara sedikit tentang ad-dunya wa fitnatuha, dunia dan fitnahnya terhadap umat manusia. Berbagai permasalahan yang timbul di dalam keluarga ataupun dalam pribadi masing-masing umat manusia sampai kepada tingkat yang lebih besar, yaitu dalam urusan negara. Berbagai macam bentuk ketimpangan itu adalah dimulai dari, yaitu ketika manusia telah menjadikan dunia itu sebagai prioritas utama dalam kehidupannya. Sehingga ketika mendapatkan dunia itu, mereka melangkahi segala aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun aturan-aturan yang telah dibikin oleh para pembuat aturan demi untuk terlaksananya sebuah pemerintahan maupun kekuasaan yang baik. Dalam kehidupan kita saksikan banyak manusia yang terfitnah dengan dunia, baik dalam pangkatnya maupun dalam usaha-usaha lainnya, dalam mencari rezekinya, sehingga mereka tidak melihat dari mana sumber yang harus mereka gali untuk mendapatkan rezeki tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kesibukan kita dalam mencari dunia telah melalaikan kita dari memikirkan sekilas tentang kehidupan akhirat kita. Alhaakumut takatsur, telah melalaikan kepada kalian bermegah-megahan atau berlomba-lomba dalam mencari dunia ini, kesenangan duniawi ini. Alhaakumut takatsur, kalian lalai, hal itu telah melalaikan kalian. Bermacam bentuk usaha-usaha yang berhubungan dengan duniawi, kita sangat mengorbankan, ada bahkan meluangkan waktu kita yang sebaik-baiknya, mengorbankan pemikiran kita, tetapi sangat sedikit di antara kita yang mencoba memikirkan kehidupannya di balik kehidupan dunia ini, yaitu kehidupan akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alhaakumut takatsur, telah melalaikan kepada kalian, yaitu berlomba-lomba dalam mencari kesenangan duniawi ini. Mimma dalam hal mencari harta, pangkat, ketenaran dan segala macamnya,
telah membuat manusia lalai dan memikirkan tentang kehidupannya di akhirat kelak. Hatta zurtumul maqabir, kata Allah, sampai kalian telah masuki liang kubur. Dalam ayat lain Allah sebutkan, bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Sungguh kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, wal akhiratu khairun wa abqa. Sedangkan kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Dunia digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang banyak. Demikian oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang begitu banyak. Di antara Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kehidupan dunia ini, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahum wa zinatun wa tafakhurun bainakum fil amwali wa aulad. Kehidupan dunia ini hanyalah senggaguro, permainan, tipu daya, fata morgana yang membuat orang terlena dan melupakan kehidupannya yang sejatinya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW menggambarkan, memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil. Hendaklah engkau hidup di dunia ini bagaikan orang yang merantau atau orang yang dalam perjalanan. Orang yang merantau dia ingin mempersiapkan bekal untuk dia pulang kampung. Orang yang merantau dia ingin berusaha semaksimal mungkin ketika dia berada di perantauan untuk membawa oleh-oleh untuk kehidupan di kampung halamannya yang sebenarnya. Itu gambar yang diberikan Rasulullah SAW. Bahwa dunia bagi kita adalah ladang untuk kesejahteraan kita di akhirat. Ladang untuk kita beramal soleh. Agar kita memikirkan kehidupan kita di akhirat kelak. Karena kehidupan dunia ini hanya sebentar. Bahkan paling lama tidak lebih mungkin di antara kita berumur 60 tahun, sebenarnya 63 tahun, sebagaimana Rasulullah sebutkan dalam sabdanya, bahwa umur umatnya ini ada berkisar antara yaitu 60 tahun sampai 70 tahun. Kemudian kehidupan dunia jika kita perhatikan tidak akan pernah memuaskan kita. Sehingga kita terlena untuk memikirkan kehidupan akhirat kita. Waktu-waktu kita, pikiran kita dalam 24 jam terlintas hanya bagaimana mendapatkan uang yang banyak, memiliki harta yang banyak, kehidupan yang layak, rumah yang megah, kendaraan yang mewah dan seterusnya. Tidak pernah kita memikirkan bagaimana selimut kita di alam kubur. Bagaimana tempat berbaring kita di akhirat kelak? Pernahkah kita memikirkan bahwa kita ingin tidur di atas kasur empuk di dalam kubur, di alam akhirat, agar kita mendapat kehidupan yang layak dan kebahagiaan yang sejati? Tapi amat sedikit di antara kita yang memikirkan kehidupannya di akhirat kelak. Sehingga hal-hal duniawi telah melalaikan kita untuk mendekatkan kita kepada Allah, untuk mempelajari agama yang mulia ini dan mengenal kebenaran yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kepada kalian sikap bermegah-megahan sampai kalian masuk ke liang kubur. Tiada yang dapat, dalam hadis lain disebutkan Rasulullah SAW, tiada yang dapat memenuhi kepuasan anak Adam itu illa turab, kecuali hanya tanah setelah dia dimasuk ke dalam kuburnya. Sedang jamaah-jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya selayaknya kita berpikir sejenak ketika kita tidur di atas kasur yang empuk, akankah kita juga tidur dengan nyaman seperti ini dalam kubur? Akankah kita juga akan tidur nyaman seperti ini di alam akhirat? Ataukah kita akan berbaring dengan di atas api? Ataukah kita akan dikelilingi oleh bermacam itu azab yang tidak akan dapat tidur nyenyak sama sekali? Kehidupan yang panjang dan kehidupan yang kekal. Adapun kehidupan dunia, betapapun menderitanya seseorang, akan berakhir dan akan hilang dan sirna. Oleh sebab itu, sepantasnya seorang mukmin yang menjadi perhatiannya bukanlah kehidupan dunia, tapi adalah kehidupan akhirat. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, sedangkan akhirat itu lebih utama dan lebih kekal, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu Rasulullah memberi petunjuk pada kita, jadilah kita hidup di dunia ini itu bagaikan orang merantau. Kun fid dunya gharibun aw abirun sabil, atau orang dalam perjalanan. Dunia hanyalah tempat kita lewat, darul mamar la darul qarar. Tempat lewat, bukan tempat untuk kita selamanya. Bahwa mau tidak mau kita harus akan berakhir di dunia ini. Sekalipun kita ketika kita sakit mencari dokter yang bisa menyembuhkan penyakit kita. Ketika kita ditimpa oleh kekurangan, kemiskinan, kita berusaha untuk mencari kekayaan. Tapi itu semua akan berakhir dengan namanya al-maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Kematian akan datang tanpa terlebih dahulu memberikan informasi kepada kita. Oleh sebab itu, sudahkah kita mempersiapkan untuk hari yang tiada lagi hari setelah itu,
yang apabila menyesal tiada lagi arti penyesalan setelah itu. Kun fid dunya gharibun aw abirun sabil. Hendaklah engkau berada di dunia ini, kata Rasulullah SAW, bagaikan orang yang merantau, yaitu mempersiapkan bekal untuk kembali ke kampung halamannya. Carilah ilmu yang banyak, ibadah yang banyak, agar kita di akhirat kelak dapat mencicipi kenikmatan yang telah kita lakukan di dunia ini. Bukan hanya kita memikirkan kehidupan yang dibatasi oleh umur dan dibatasi oleh ketentuan ajal kita. Hanya kesenangan sementara yang membuat kita lalai untuk memikirkan kehidupan kita yang lebih lama dan lebih kekal. Au abirun sabil, atau orang dalam perjalanan. Hadis ini disyarahkan oleh para ulama kita dengan syarah yang sangat indah sekali. Seseorang yang berada dalam perjalanan menuju sebuah tujuan yang pasti, walaupun dia kecapean, dia berlindung di sebuah pohon yang rindang, di tengah-tengah pemandangan yang indah, dia tidak pernah berpikir akan selamanya tempat itu dihuninya atau membangun sebuah istana yang mewah, karena dia mesti melanjutkan perjalanannya ke tujuannya yang sebenarnya, yaitu darul akhirah. Bahwa dunia hanyalah tempat lewat bagi kita, bukan tempat untuk selama-lamanya. Dan betapapun hebatnya kita, kematian tidak akan bisa kita hindari. Oleh sebab itu, sidang jamaah rahmati Allah SWT, pernahkah kita memikirkan sebuah kondisi, sebuah keadaan yang akan kita lalui semua, baik kecil maupun besar, tua, muda, perempuan maupun laki-laki, semua kita akan mengalami, yaitu namanya al-maut. Kemudian setelah itu, apa yang akan kita hadapi di alam kubur kita? Akankah kita akan berbaring di atas pemadani yang dibentangkan dari surga? Sebenarnya sabda Rasulullah SAW, apabila seorang mayat dikubur, datanglah kepada dua malaikat, kemudian ditanya tentang apa yang disembahnya di dunia, siapa Rasul yang diutus kepadanya, apa agamanya. Kemudian jika menjawab dengan jawaban yang benar, dia akan dibentangkan darinya, yaitu pemadani dari surga, dan dia akan dibuka baginya pintu dari surga. Senantiasa dia mendapatkan keharuman surga. Sebaliknya, bila dia adalah orang yang kufur, orang yang berbuat dosa di dunia, dia akan dibentangkan baginya, yaitu tikar dari api neraka, dan senantiasa mendapat bau dan panasnya api neraka, dan juga dia akan ditemani oleh amal buruknya sampai hari akhirat. Sidang jemaah rahmati Allah, sepantasnya kita sekali-kali atau seketika kita terbaring memikirkan apa yang akan kita nikmati ketika kita berada di alam kubur, ketika kita berada di padang mahsyar, bagaimana ketika kita melangkah di atas siratal mustaqim, bagaimana ketika kita menerima catatan amal kita. Sudahkah pernah kita bayangkan kehidupan akhirat yang jauh itu? Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, fa idza ja'atit tammatul kubra, apabila telah datang kehancuran yang sebenarnya, kehancuran yang sangat besar. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari itu manusia baru ingat apa yang telah diperbuatnya. Baru dia sadar, baru dia teringat, baru dia mengerti bahwa ada kehidupan di balik kehidupan dunia itu. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Wa burzatil jahimu liman yara. Pada saat itu diperkenalkan neraka jahim bagi orang akan memasuki. Fa amma man tagha, adapun orang-orang yang melampaui batas, yang melanggar perintah-perintah Allah, yang melangkahi perintah-perintah Rasulullah SAW, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahim adalah tempatnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, adapun orang yang takut kepada Rabbnya dan menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, adalah surga tempatnya. Oleh sebab itu, sepantasnya kita sekali-kali memikirkan perjalanan kehidupan kita di akhirat kelak. Bagaimanakah kita saat kita menerima amalan kita, ketika orang-orang minum di telaga Rasulullah SAW, apakah kita termasuk orang-orang yang ikut meminum telaga, dapat minuman dari telaga Rasulullah SAW? Apakah kita termasuk orang yang dapat naungan pada hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketika itu manusia dibanjir oleh keringat mereka? Sebutkan oleh Rasulullah SAW, di antara mereka ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya, di antara mereka ada yang berjalan dengan perut yang besar, di antara mereka ada yang berjalan dengan lidah yang panjang dan diinjak oleh manusia. Itulah keadaan akhirat. Pantasnya kita sekali-kali mengingat dan memperhatikan bagaimana kehidupan kita di akhirat kelak. Jangan kita termasuk orang-orang yang menyesal. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman yang surah Al-Furqan, yaitu Allah sebutkan, ya wailata laitani lam attakhadh fulanan khalila. Ketika itu dia berandai-andai, seandainya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman akrabku. Laqad adallani an dzikri ijja'ani, karena dia telah membawaku, melalaikanku dari peringatan-peringatan yang datang Al-Qur'an.
Ya waylaitani ittakhadtu ma'a rasul sabila. Alangkah dulu sebaiknya aku mengikuti jalan-jalan yang telah dibentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi min ayati wa dzikri fa'tabiru bi ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah ala taufiq wa imtinani wa syukru ala ni'amihi wa sallallahu ala rasulihi al-amin wa ashabihi al-karim wa alihi wa ashabi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sidang jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak hal yang dapat melalaikan kita dari memperhatikan kehidupan akhirat kita karena kita telah menjadikan dunia sangat besar dalam pandangan hidup kita. Sedangkan Rasulullah SAW menyebutkan seandainya dunia itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala seberat sayap nyamuk, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan beri minum kepada orang kafir walau hanya setetes air. Ini adalah dunia di pandang Allah Subhanahu wa taala. Apakah berarti di sini bahwa kita tidak boleh bekerja, berusaha mencari kehidupan dunia? Bukan berarti itu. Bukanlah ini yang maksud dari apa yang disampaikan Al-Khatib. Dunia boleh kita usaha, bekerja, mencari kenikmatan itu dunia, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wabtaghi fima ataqallahu dara akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah dari apa yang telah diberikan Allah kehidupan akhirat, tapi jangan engkau lupakan kehidupan dunia. Boleh kita mencari kehidupan dunia selama ketika kita mencari kehidupan dunia itu memiliki hal-hal yang disebutkan oleh Allah SWT. Pertama adalah dengan cara yang halal. Yang kedua, tidak melalaikan kita dari mengingat dan melakukan perintah-perintah oleh Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menunaikan hak-hak yang terdapat dalam rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian juga mempertanggungjawabkan dan tidak melanjakan rezeki yang diberikan Allah kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an apa." Tidak akan pernah melangkah seorang anak Adam pada hari kiamat sampai dia bertanggungjawabkan 4 hal. Yang pertama adalah an umrihi bima afna, tentang umurnya di mana habiskan. Allah telah beri nikmat kepada kita umur yang panjang. Apa yang telah kita lakukan dengan umur yang panjang itu? Jika kita hitung-hitung, berapa yang dapat kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan tujuan kita utama diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Yang kedua ada an syababi fima abla. Masa mudanya di mana dia habiskan? Ini adalah suatu cambuk dan peringatan kepada generasi muda. Hendaklah mereka memanfaatkan usia muda mereka hal-hal yang dapat bermanfaat bagi diri mereka, keluarga mereka, masyarakat mereka, bahkan bangsa mereka. Satu hal yang sangat ironis menyedihkan kita adalah ketika generasi muda kita dilalaikan oleh berbagai hal. Pada saat mereka usia muda, kemudian setelah mereka berusia senja, mereka merasakan kerugian yang luar biasa. Mereka tidak memiliki keterampilan, tidak memiliki ilmu yang matang. Padahal bangsa dan negara kita, semua kita menyadari bahwa kita krisis dalam saat sekarang, krisis kepemimpinan, krisis kepercayaan, krisis keimanan daripada pemimpin-pemimpin kita. Pada penegak bangsa ini adalah jawabannya apa yang kita harapkan kalau bukan generasi muda. Siapa lagi yang kita harapkan kalau bukan generasi muda kita? Maka oleh sebab itu, masa muda adalah masa yang akan dipertanyakan. Karena masa muda adalah masa yang produktif, masa yang sangat jaya untuk melakukan berbagai usaha demi memanfaatkan umur yang muda ini dapat kita hidup sejahtera di masa tua kita dan juga dapat kita memberikan sesuatu yang baik untuk umat kita dan bangsa kita. Oleh sebab itu Rasulullah motivasi seorang pemuda agar waktunya di masa muda diisi dengan menuntut ilmu dan ibadah yang banyak. Disebutkan sabda Rasulullah SAW, 7 golongan yang dapat naungan pada hari kiamat, di antara mereka adalah yaitu syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang senantiasa membina dirinya dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masa muda adalah sangat mudah terpengaruh oleh berbagai macam bentuk rayuan dan fitnah duniawi. Oleh sebab itu, generasi muda hendak menyadari bahwa mereka ada target dari berbagai macam musuh-musuh Islam untuk melalaikan mereka dari memikirkan diri mereka, memikirkan umat mereka, dan memikirkan bangsa mereka. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW sebutkan, yaitu an rizki fima kasabu fima anfaqa. Kemudian tentang harta, rezeki yang dia dapat, di mana dia peroleh, kemana dia infakkan. Kemudian ilmi fima amal. Kemudian tentang ilmu yang dapatkan, bagaimana dia mengamalkannya. Sedang jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, saatnya kita merenung sedikit apa yang akan kita dapati ketika kita berada di alam kubur. Apa yang akan kita peroleh, apa yang telah kita persiapkan untuk makan kita di akhir kelak, untuk selimut kita di akhir kelak, tempat tidur kita di akhir kelak. Sudahkah kita persiapkan saat sekarang ini? Fa'tabiru bil absar la'allakum turhamun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل شرك المشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها اللهم اسألك العفو والعافية اللهم اسألك الغنى والعفاف اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين